Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, umat paroki Santo Cornelius Madiun yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita simak pengantar pendalaman iman APP umat dewasa untuk lingkungan dan stasi yang akan disampaikan oleh Pastor Kepala Paroki Santo Cornelius Madiun yang kami hormati Romo Antonius Yanuardi Indro Wibowo. Mari kita simak Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih dalam Tuhan. Para suster, bruder, ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki masa Prapaskah, dan satu hal yang juga menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan pada masa Prapaskah adalah kita diajak untuk banyak berdoa, mendengarkan sabda Tuhan. Dan hari ini kita juga diajak untuk mulai mengikuti pendalaman iman APP yang juga sudah biasa tiap tahun, tiap kali kita memasuki masa Prapaskah, kita menjalankannya. Dan secara khusus, bersama dengan seluruh umat di Keuskupan Surabaya, pada tahun ini kita bersama-sama merenungkan tema bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, barangkali kita bertanya, mengapa bersama Simon Petrus? Memang mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan bisa bersama yang lain juga, tetapi mengapa Simon Petrus? Karena kita tahu Simon Petrus sebagai seorang rasul rupanya punya posisi yang istimewa. Ia menjadi salah satu murid yang pertama dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu juga dari kisah-kisahnya, Simon Petrus ini rupanya memiliki peran yang menonjol. Ia juga mewakili keadaan diri kita. Sebagai orang yang juga berjuang mengikuti Kristus, kita tahu Simon Petrus juga mengalami jatuh bangun sebagai seorang murid. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bersama Simon Petrus inilah kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Mengenal tentu berarti kita mau mengikuti dan menjadi muridnya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan mendengarkan pengajarannya. Maka nanti di dalam proses kita bersama untuk mendalami tema ini di dalam pendalaman iman APP tahun ini bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan, kita akan menjalaninya di dalam tahapan-tahapan, di dalam langkah-langkah yang harus kita ikuti dengan teratur, dengan setia. Nanti akan ada 6 langkah yang akan kita jalankan bersama. Dan 6 langkah ini merupakan satu proses yang berurutan. Menggambarkan perjalanan beriman Simon Petrus di dalam mengikuti gurunya. Dan tentu itu juga akan menjadi bagian dalam hidup beriman kita. Kita juga mau belajar dari Simon Petrus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan tentu saja saudara-saudara yang terkasih, satu ciri khas juga yang kita miliki di dalam masa Prapaskah adalah kita diajak untuk membangun sikap tobat. Dan pertobatan itu kita wujudkan di dalam hari-hari kita mendalami bahan-bahan pendalaman iman ini adalah bagaimana kita diajak untuk memperbaharui pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus yang kita ikuti dan kita imani. Tentu juga selain itu kita diajak untuk berbuah bagi pertumbuhan iman pribadi kita maupun di dalam komunitas, di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan masyarakat.
Maka saya mengajak kita semuanya, Anda sekalian, untuk berproses bersama, mengikuti tahapan-tahapan di dalam pendalaman iman ini dengan berurutan dan dengan kesetiaan. Mari kita juga di dalam permenungan-permenungan akan sabda Tuhan yang akan kita gulati bersama di dalam pendalaman iman ini, mari kita juga mencoba untuk ikut hadir di dalam setiap peristiwa di dalam sabda Tuhan yang kita renungkan itu. Dan mari kita dengan tidak tergesa-gesa menikmati setiap proses dalam pendalaman iman ini, sehingga kemudian apa yang kita jalani di dalam proses pendalaman iman ini sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah pertobatan yang berguna bagi hidup beriman kita. Selamat berproses, Tuhan memberkati. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita telah sampai pada masa Prapaskah di tahun ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Romo Yan, bahwa tema besar APP tahun ini adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Maka sebelum kita mengawali pertemuan kita yang pertama dengan tema Ikutlah Aku, kita akan bernyanyi bersama lagu Santo Cornelius, Pelindung Paroki. Mari kita dengan penuh semangat menyanyikan lagu ini. Pada pelindung
Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita bergembira, bersemangat dengan mengawali pertemuan ini dengan bernyanyi, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun dalam situasi pandemik, kami tetap bersama Santo Petrus dan para murid lainnya untuk merenungkan kembali pengenalan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan pertama ini, kami mengawali pengenalan kami ketika Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan mengikutinya dengan setia dan membuahkan pembaharuan hidup. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu, Guru dan Tuhan, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Markus, bab 1, ayat 16 sampai dengan 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam pertemuan pertama yang bertema "Ikutlah Aku" ini, maka mari kita mengawali dengan pendalaman teks dengan satu pertanyaan yang ditujukan pada kita. Menurut para saudara, mengapa Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes segera mengikuti Yesus? Menurut saudara, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita mengheningkan diri kita untuk masuk pada permenungan teks menurut sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tadi.
Para saudara yang terkasih, setelah kita hening untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan Injil yang telah kita dengarkan tadi, maka marilah kita menyimak renungan pada pendalaman ini. Perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari Danau Galilea. Saat Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas. Marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di danau dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Ketika Tuhan Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, Yesus melihat Simon dan Andreas yang sedang bekerja menebarkan jalannya. Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan bendala manusia." Ajakan ini tentu disampaikan Yesus dalam jarak yang dekat dan tak mungkin dikatakan Yesus dari kejauhan. Terasa janggal karena ajakan ini tidak sama dengan pekerjaan mereka yang seorang nelayan yang akan dijadikan penjala manusia oleh Tuhan Yesus. Jika ajakan ini disampaikan kepada kita, apakah reaksi yang muncul dalam diri saudara? Yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Mungkin bila hal tersebut terjadi pada kita saat ajakan yang belum jelas disampaikan pada kita, kita akan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Simon dan Andreas sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan menjawab ajakan Yesus itu dengan tindakan, yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu hanya banyak kata, tawar-menawar, ataupun alasan. Yang paling penting, mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera tanpa banyak kata. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang bekerja membereskan jalan. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus bersama pekerjanya lalu mengikuti dia. Memunculkan pertanyaan bagi kita, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus?
apakah yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus, sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang pasti, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai, mengajak, dan memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus menjumpai mereka dalam aktivitas sehari-hari, bukan di tempat atau situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab ya atas ajakan Yesus. Meskipun secara pribadi mengambil keputusan mengikuti Yesus, tetapi mereka dibentuk Tuhan Yesus sebagai sebuah persekutuan komunitas murid. Demikianlah kita telah mengalami kebersamaan sebagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Maka mari kita refleksikan diri kita sendiri yang telah menerima pembaptisan. Kita telah menjadi murid Yesus. Beragam keadaan dan situasi saat kita menerima baptis. Ada yang baptis bayi, kanak-kanak, remaja atau muda, dewasa, atau bahkan lanjut usia. Para saudara beriman, banyak pribadi yang mungkin berperan dalam menjadikan kita Katolik. Orang tua, anak, istri atau suami, dan masih banyak lagi yang mempunyai peran bagi kita. Jika ada pertanyaan, mengapa kita menjadi Katolik? Tentu beragam jawabannya. Dan sampai saat ini, kita mampu memelihara dan merawat kekatolikan kita dengan baik. Maka yang pokok bagi kita adalah perbuatan dan tindakan sebagai respon terhadap panggilan Yesus itu. Untuk itu ada 4 karakter dan sifat yang harus dimiliki dalam setiap pribadi dalam merespon panggilan Yesus bagi kita saat ini. Yaitu 1. Mendengarkan panggilannya. 2. Setia mengikutinya. 3. Taat dalam merespon panggilannya. Dan 4. Bertanggung jawab untuk memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Maka marilah dalam kesempatan Prapaskah ini kita mewujudkan perbuatan dan tindakan kita
sebagai tangan dan hati Allah yang mewujudkan kasih bagi dunia dan sesama, seraya merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Berkah dalam. Para saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan renungan Sabda Tuhan pada pertemuan yang pertama ini, maka marilah kita menjawab pertanyaan pribadi. Dalam pertemuan ini kita telah mengikuti panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Sekarang marilah kita berproses dan melihat inti kemuritan kita dan menjawab pertanyaan berikut. 1. Tentu sebagian dari kita telah dibaptis. Sejak kapan saudara dibaptis? Mengapa saudara menerima baptis? Siapa saja yang berperan sehingga saudara mengenal Yesus dan menerima baptis? 2. Mengapa saudara tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang saudara harapkan dari Yesus? 3. Seperti para murid pertama, dibentuk oleh Yesus menjadi persekutuan, komunitas, demikian pula kita. Apakah saudara juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah saudara memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar saudara? Siapa saja mereka ini? Demikian para saudara yang terkasih, disilahkan untuk menjawab pertanyaan di atas tadi dalam keheningan hati masing-masing, melihat kembali sejarah panggilan hidup kita sebagai orang Katolik dan kembali menemukan semangat untuk melaksanakan panggilan ini dalam hidup selanjutnya. Para saudara yang beriman dalam Kristus, setelah kita masuk dalam keheningan dan menjawab pertanyaan pribadi, marilah sekarang kita bersatu dalam doa untuk mendoakan doa APP. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk meneguhkan iman kami. Terlebih, kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami,
secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh darimu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda putramu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara, dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi, dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih sulit dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang makasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa agung yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Para umat yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita doakan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Marilah kita hening sejenak, kita doakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dan orang-orang yang telah berbuat baik bagi kita.
Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, demikianlah pertemuan kita yang pertama dengan tema Ikutlah Aku. Dan untuk pertemuan yang kedua, kita akan mendalami tema pengakuan Petrus. Semoga kita senantiasa merindukan pertemuan APP walaupun dalam bentuk virtual ini. Terima kasih, berkah dalem. Aku bangga jadi warga paroki Santo Cornelius Madiun. Aku bangga jadi warga paroki yang kompak, bersatu dan rukun. Marilah kita mengabdi, tunjukkan cinta bakti, setia untuk jadi saksi Yesus cinta ilahi. Aku bangga jadi warga paroki Santo Cornelius Madiun. Aku bangga jadi warga paroki yang kompak, bersatu dan rukun. Marilah kita mengabdi, tunjukkan cinta bakti,